Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar muqawwirul laila 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah haudatal mukarramin wal muhtaramin. Para jamaah semua yang diberkahi dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua keluarga besarnya mudah-mudahan diberikan sehatul afiat, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah Bapak Ibu yang insyaallah senantiasa Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gerak langkah kita ke sini mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memudahkan langkah kita ke tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, maka disitulah Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berkahkan segala apa yang kita miliki dan Allah kabulkan. Ya Allah senantiasa ijabah segala hajat keinginan kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Coba. Ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad ya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Ibu kalau ditanya sama orang yang belum ngaji, di sana ngajinya apa? Yang ngajinya yaitu kitab Nasaihul Ibad. Kitab apa Ibu? Ya, Nasaihul Ibad. Karyanya punya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Kalau di hadis arba'in nanti kalau kita ulang lagi, kalau dibagiin kitabnya sama juga namanya Nawawi juga ya, tapi ini bukan orang yang sama ya. Kalau ini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, orang kita ya, orang Indonesia, orang Banten. Tapi kalau Syekh Al-Imam ya Nawawi di sini ini adalah ulama besar ya, ulama Syafi'iyah ya, yang mengarang kitab Arba'in ya, makanya dikenal dengan Arba'in lil Imam An-Nawawi ya, atau Arba'in Nawawi ya, karena dibuat oleh Imam Nawawi. Baik, alhamdulillah bukunya sudah ada ya, jadi Ibu tinggal datang, tinggal duduk, tinggal nyimak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Bang Haji Ramayuli Allah berkahin hidupnya ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah beliau ya, karena yang namanya di antara amal jariah adalah ilmun
yuntafa'u bih, ya, ilmu yang diajarkan. Nah, wasilah orang mendapatkan ilmu dari mana? Dari mana, Bu? Dari buku. Orang bisa tahu dari buku. Orang bisa pinter dari buku, ya. Maka terkadang kita aneh, ya. Terkadang disuruh beli buku timbang 50.000 aja susah. Ya, giliran jalan-jalan, ya, giliran makan gak murah itu mah, ya, gampang, ya. Nah, begitu orang kita, ya, padahal yang namanya ilmu ini, ya, bisa memberikan manfaat, bisa mencerdaskan kita, bisa membuat diri kita lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi, ya, bukunya dijaga. Kalau mau taruh di sini, taruh di sini, ya. Kalau tadi, kalau ini taruh di sini, ya, taruh di sini, ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika ngaji, ibu ada bukunya, ya. Jadi insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana kita? Ya, halaman ke-66, ya. Ya, halaman ke-66. Masih bab, ya, makalah ke-28, ya. Jadi bab 2, makalah ke-28. Di sini adalah as'ilah, pertanyaan dari Shalih Al-Marqidi. Jadi Imam Shalih Al-Marqidi, ya, rahimahullah ta'ala, ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Nawal Bantani, ya, ketika melewati sebuah kampung, ya, ketika dalam suasana hening, kemudian ia berkata, mari kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya diyaru, aina ahlakal awwaluna wa aina ummaruka almaduna wa aina sukkanuka al-aqdamuna fahatafa bihi hatifun inqata'at atharuhum wa baliyat tahta turabi ajsamuhum wa baqiyat a'maluhum qalaida. Ya. Jadi ini pertanyaan dari siapa, Ibu? Dari Shalih Al-Marqidi. Ya, dan pertanyaan ini, ya, bisa kita lihat terjemahnya, ya, artinya ya diyar, wahai kampung, ya, wahai tempat, ya, wahai wilayah, ya, aina, di mana, ahlaka, ya, ahlakal awwalun. Ahlaka itu artinya hancur, ya, al-awwalun, orang-orang dulu, ya. Makanya di sini diterjemahkan di mana pendudukmu yang dulu, ya, yang dahulu. Artinya karena memang ini penduduk yang awal-awal ini udah nggak ada, ya, ya, sudah tidak ada, maka dikatakan ahlaka. Ahlaka itu asal katanya atau asal artinya adalah hancur, ya. Kemudian wa aina, dan di mana ummaruka, ya, orang-orang yang dulu yang membangun wilayah ini, ya, mereka, ya, yang menghidupkan wilayah ini, daerah ini, ya, al-maduna, ya, wa aina sukanukal aqdamuna. Jadi al-maduna adalah yang telah lalu. Wa aina, dan di mana yang ketiga wa aina, ya, sukanukal aqdamuna, ya, kemana penduduk-pendudukmu, ya, yang datang kemudian, ya, aina sukanukal aqdamun. Jadi di mana penduduk-penduduk, ya,
yang akan datang. Ya, bahwasanya memang yang namanya kehidupan manusia itu ada regenerasinya. Ya, jadi bahwasanya kita ini semua ibu, antara kita menggantikan dan juga kita digantikan. Kita semua adalah menggantikan orang-orang tua kita. Dan ada saatnya nanti kita digantikan oleh anak keturunan kita. Mau nggak mau, suka tidak suka, ya ada saatnya. Ya, ketika dulu kita menggantikan orang tua kita, dan ada saatnya nanti kita digantikan oleh anak-anak kita. Kemudian fahatafa bihi hatifun. Ya, tiba-tiba ya terdengar suara berbisik. Ya, fahatafa bihi hatifun. Jadi hatafa ini memang kalau terjemahkan sebenarnya hatif itu telepon. Jadi ibu kalau bahasa Arabnya telepon itu hatif, handphone. Kenapa? Karena kita terkadang ngomongnya bisik-bisik, nggak kedengeran tuh handphone. Jadi kudu kita angkat, kita deketin ke kuping kita. Makanya handphone itu disebut dalam bahasa Arab hatifun. Ya, fahatafa bi hatifun. Ada suara yang berbisik. Apa suaranya? Ya, bahwasanya inqata'at asaruhum. Yang pertama, ya, ini suara ini menjelaskan jejak kehidupan mereka telah sirna. Wa baliyat tahta turab, ya, tubuh-tubuh mereka telah hancur dimakan tanah. Turabi ajsamuhum. Ya, baliyat itu hancur. Ya, hancur lebur, tahta turab. Ya, di bawah turab. Turab itu adalah debu atau tanah. Ajsamuhum, ya, jiwa-jiwa kita, diri-diri kita semua manusia. Wa baqiyat a'maluhum qalaida. Wa baqiyat, dan yang tersisa, yang tertinggal, a'maluhum adalah amal perbuatan. Qalaid, yang ngikutin, ya, yang bakal nemenin, yang bakal nyelamatin, ya, atau malah sebaliknya, amal perbuatan kita yang malah memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bahwasanya ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, Ibu semua. Jadi ada pertanyaan yang kudu dijawab, ada pertanyaan yang tidak kudu dijawab. Ya. Kalau pertanyaan yang kudu dijawab, ya, misalkan dari mana gitu kan. Ya, dari rumah, ya, dari pasar, ya, dari sekolah. Ya, kalau pertanyaan yang nggak perlu dijawab, ya, misalkan ibu ngomelin anaknya, emang kurang ibu ngasih duit, ya, emang kurang lu gua urusin, itu anak nggak perlu jawab, perlunya mikir, jangan dijawab, ya nggak? Babanya marah-marah, lu ngapa begitu katanya. Motor gua udah beliin, apa udah gua sediain, apa yang kurang? Ya, ngapa bisa begitu? Nggak perlu dijawab, tapi mikir. Jadi ada pertanyaan yang nggak perlu dijawab, tapi kita disuruh mikir. Ya, begitu juga dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu banyak pertanyaan. Ya, misalkan Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Allah menjelaskan yang namanya Qari'ah, yang hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apa itu yang namanya Al-Qari'ah? Ya, itu Allah bertanya tapi nggak perlu jawab karena Allah akan menjelaskan. Ya, Allah akan menjelaskan bagaimana itu yang namanya Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal yahnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyyah. Pertanyaan yang enggak perlu dijawab, tapi kita harus merenung, mempersiapkan diri kita karena Allah akan menjelaskan kepada kita semua hal yang penting, yaitu tentang Al-Qari'ah. Sama misalkan yang namanya Al-Qadar. Ya,
Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu nggak kalian yang namanya Lailatul Qadar? Ya, itu pertanyaan. Allah bertanya, tapi Allah nggak perlu jawaban kita, karena Allah menginginkan kita supaya menyiapkan pikiran kita, menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk menerima informasi yang penting. Ya, informasi yang penting yang Allah akan jelaskan kepada kita. Ya, Wama adraka ma Lailatul Qadr. Kemudian Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Jadi kayak gitu. Sama ibu juga kalau ngajarin anaknya, ngajarin bocah, ya jangan langsung dijelasin. Kalau langsung dijelasin pikirannya kemana-mana. Apalagi tadi emang apa agak bagi duit, ya. Bapak tadi ngomongnya doang bagi duit, cuma tadi udah dibagi duit, gitu ya. Ya, kita suruh belajar, itu pikiran kemana-mana. Jadi sebelum kita jelasin, kita beri pertanyaan kepada anak kita. Ya, misalkan tentang kurban, sekarang lagi rame kurban nih. Ya, jangan langsung dijelasin kurban begini, kisahnya begini, jangan. Kasih pertanyaan dulu. Ya, apa itu kurban? Kemudian apa saja yang boleh dikurbankan? Dari mana sejarahnya kurban? Ya. Dan misalkan bagaimana perlakuan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nah, itu kasih pertanyaan. Nah, ketika dia sudah mikir, ya, dia akan berusaha jawab. Nanti ketika dia jawab, ya, kalau misalkan salah, ibu bapak benerin. Nah, itu akan lebih kena, akan lebih nyantol. Ya, dia jadi tahu yang kemarin jawaban salah, ya saya ini yang salah. Ya, yang kemarin disalahkan jawaban ini saya, yang ini jawabannya. Berarti yang benar yang satunya lagi. Ya, maka itu akan lebih mengena ketika kita kasih pertanyaan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya dia mikir. Ya, supaya dia konsentrasi, ya, menyiapkan dirinya, pikirannya dan hatinya. Beda kalau ibu, ya, suruh tiba-tiba langsung suruh baca, ya, atau suruh jelasin. Tanya langsung jelasin, ya, atau ibu langsung jelasin. Itu terkadang pikiran anak masih blank, masih kemana-mana. Maka harus dipersiapkan dengan pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang gak perlu dijawab, tapi harus direnungkan. Ya, bahwasanya semua kita akan hancur. Ya, semua kita akan binasa. Ya, yang dulu, ya, mungkin mereka, ya, kita kenal, ya, dengan yang namanya kaum Ad, ya, kaum Samud. Ya, dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya, dijelaskan bagaimana kaumnya Fir'aun, ya, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Ad, ya, kaum Samud. Jadi kaum Ad, kaum Samud itu bukan kaum yang biasa, tapi kaum, ya, yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bisa bikin bangunan yang begitu megah, ya, yang namanya gunung itu dipahat oleh mereka. Ya. Jadi badan mereka itu kekar-kekar, yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu bagaimana mereka bisa membangun rumah, ya, dari gunung. Jadi gunung itu dipahat oleh mereka. Ya, makanya ibu kalau searching itu atau lihat di YouTube, coba sekali-kali lihat di Yaman, ya, rumah-rumah di Yaman. Ya, karena kaum Ad, kaum Samud itu, ya, mereka hidup terletak antara Saudi Arabia dengan Yaman, karena Saudi Arabia dengan Yaman itu berdekatan. Nah, disitulah dikatakan pernah hidup kaum Ad, kaum Samud. Jadi rumah-rumah di Yaman itu sekarang masih kelihatan. Jadi apa? Gunung itu dipahat, dijadiin rumah. Ya. Jadi kalau Saudi ini masih bangunan kayak rumah kita, kayak flat, ya, kayak apartemen. Tapi kalau Yaman itu ada rumah-rumah yang memang dibangun dari gunung, dia pahat.
Ya, jadi rumahnya itu di atas gunung. Dan itu memang batu-batuan gunung, bukan batu-batuan yang dibikin kan. Nah itu. Jadi Allah ceritakan bagaimana kemuliaan kaum Samud, kemudian kaum Ad. Ya, mereka umat-umat yang memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel juga seperti itu. Ya. Orang Bani Israel itu Allah berikan kemuliaan, anak keturunannya semua banyak yang menjadi nabi dan rasul. Ya. Jadi dari Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim itu punya anak Nabi Ismail, ya, dari ibu siapa? Nama ibu Nabi Ismail? Ibunya siapa, Bu? Hah? Ya, Hajar, Sayyidah Hajar. Ya, anaknya satu lagi siapa? Saudaranya Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ya, dari ibunya siapa? Sarah. Nah, ya, dari Nabi Ismail, kemudian tadi ada Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak ini keturunannya semua jadi Bani Israel. Mereka jadi nabi, jadi rasul. Jadi dari Ishak ya lahir Nabi Yakub. Ya, dari Nabi Yakub ini muncul Nabi Yusuf, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, ya, Zakaria dan semuanya. Nah, itu jalurnya ke situ tuh. Ya. Jadi keturunan Bani Israel. Jadi Israel itu adalah nama dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu nama beliau Yakub. Kemudian dipanggil dengan Israel. Ya, Israel itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, maka Nabi Yakub dipanggil dengan Nabi Israel, ya, Israel. Kemudian kalau mereka menganggap ya orang-orang Israel itu orang-orang dalam sejarah mereka mengatakan Nabi Yakub itu adalah orang yang pernah bergulat dengan Tuhan. Ya, makanya dipanggilnya Israel. Ya, Isra itu adalah bergulat, Il itu adalah Allah. Nah, mereka menganggap bahwasanya Nabi Yakub adalah orang yang pernah bergulat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keyakinan kita, ya, Nabi Yakub adalah hamba Allah yang taat. Ya, makanya dipanggilnya Israel. Makanya orang-orang yang sekarang, ya, Israel itu, ya, laknatullah, yang sekarang menghancurkan saudara-saudara kita. Nah, itu adalah gerakan Zionis. Ya, mereka ingin menyatukan, ya, mereka ingin menyatukan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu dalam satu tempat. Ya, jadi mereka ngerti sejarah. Kenapa mereka menamakan diri mereka Israel? Karena memang mereka menganggap masih keturunan dari Nabi Yakub. Ya, mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah keturunan Nabi Yakub. Ya, dan orang-orang Bani Israel pernah dijanjikan oleh Allah, ya, untuk menempati tempat tersebut, ya, tanah, ya, yaitu adalah Masjidil Aqsa, tanah Palestina. Dan itu memang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, ketika itu mereka disuruh masuk ke Baitul Maqdis, ya, ke tanah Palestina, tapi mereka nggak mau. Karena pada saat itu mereka memang diperintahkan untuk berjihad di tanah tersebut. Karena tanah Palestina ketika itu sedang dikuasai oleh sekelompok manusia yang badannya kekar-kekar, yang gede-gede, ya, badannya besar, ya, sehingga mereka nggak mau, ya, untuk berjihad, nggak mau untuk berperang untuk bisa menduduki tanah Palestina. Ya, mereka mundur, padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mereka nggak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kenapa tanah Palestina sampai sekarang masih bertahan hidup semua? Ya, orangnya kuat-kuat karena memang mereka dulu pernah dikuasai, ya, oleh suku yang memang badannya kekar, badannya tinggi, besar. Ya, mereka yang menguasai dulu pernah menguasai tanah Palestina. Ya, makanya sekarang mereka orang-orang Israel ini ngaku-ngaku, oh itu tanah Palestina yang dulu dijanjikan sama Allah. Kita pengen ngerebut lagi. Ya,
kita pengen ngambil lagi, ya padahal ya itu perjanjian sudah dibatalkan oleh mereka karena mereka tidak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi umat-umat terdahulu atau orang-orang yang yang dulu kita kenal, ada namanya Fir'aun, ya, yang kerajaannya luar biasa, ya, tapi sombongnya juga luar biasa. Kemudian juga ada yang namanya Qarun, ya, Qarun sampai sekarang ada hartanya nggak, Bu? Ya, masih banyakkan ibu hartanya sekarang lah, kalah Qarun, ya, sampai sekarang yang namanya Qarun itu kan kita nggak tahu hartanya di mana. Ya, dulu memang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya itu ya hancur. Ya, mau tempatnya, mau umatnya, semua yang dimiliki, kekayaannya semuanya akan hancur. Ya, makanya di sini disebutkan ya tinggal yang namanya amal perbuatan, ya, yang akan menemani kita, yang akan nolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 28 itu. Jadi ketika ibu baca Al-Baqarah itu kan menjelaskan awal-awal tentang bagaimana ya macam-macam umat manusia, golongan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah baca terjemahnya enggak Al-Baqarah awal-awal? Pernah enggak, Bu? Menjelaskan tentang apa? Hah? Menjelaskan tentang apa awal-awal Al-Baqarah? Pernah nggak baca terjemahnya gitu iseng-iseng baca arti dari Al-Baqarah apa sih? Jadi salah satu surat yang harus sering kita baca, ya minimal sekali lah terjemahnya, ya kita kaji, itu adalah surat Al-Baqarah. Ya. Jadi kalau misalkan ibu baca, ya usahakan juga baca terjemahnya, ya. Nah, itu berbicara ya tentang ada yang namanya manusia yang beriman, kemudian manusia yang kafir, kemudian manusia yang munafik. Nah, terus dijelasin oleh Allah ya tentang penciptaan manusia semuanya. Ya, bagaimana proses penciptaan manusia. Ya, sampai di ayat 28 ya Allah jelaskan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah langsung berbicara kepada kita semua, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian bisa ingkar, kalian bisa membangkang, bisa enggak mau patuh, ya. Padahal dulu kuntum amwata, dulu kalian ini mati, enggak pernah ada, kemudian dihidupkan oleh Allah. Kuntum amwatan fahyakum. Jadi yang tadinya mati nggak pernah ada, kemudian ahya, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum, habis hidup, habis dihidupin, habis diciptain, dimatiin lagi nanti. Ya, dimatiin lagi, summa yuhyikum, nanti dihidupin lagi, dibangkitin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa ilaihi turja'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fase kehidupan kita dari alam roh. Jadi kita semua ya diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, ketika di alam ruh itu, nah kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ruh. Dan kita pernah diambil janji oleh Allah, dibaiat oleh Allah ya untuk mengabdi, untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah. Suratnya surat Al-A'raf ayat 172. Ya, Al-A'raf 172. Nanti Ibu bisa lihat ayatnya, terjemahnya Al-A'raf 172. Di situ Allah ambil janji kita untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, ya apakah kalian mau berjanji bahwasanya aku adalah Tuhan kalian?
Kemudian kita semua berjanji qalu bala syahidna. Ya, kita semua mengatakan bala. Ya benar syahidna, kita semua berjanji, kita semua bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Alam ruh, kemudian kita dipindahin ke alam apa, Bu? Ya, alam rahim. Ya, makanya ruh kita tuh nanti ditiupkan di rahim ibu kita. Berapa lama tuh kita udah ada di alam rahim? 9 bulan. 9 bulan mah udah bisa ngomong. Ya. 4 bulan 120 hari, ya. 120 hari di situ ditiupkan ruh, ya. Nah, di situ Allah tulis semuanya tuh takdir kita. Nah, dari alam rahim dipindahin ke alam apa lagi? Ya, ke alam dunia. Ya, makanya kita ketemu di sini, kita kumpul di sini. Alhamdulillah. Ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasihati ya dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nanti kita dipindah lagi ke alam apa? Ya, alam kubur atau alam barzah. Ya, jadi alam kubur itu adalah alam barzah. Makanya yang meninggal di laut, ya lama di laut, maka langsung dicemplungin aja di laut. Ya, orang tua dulu kita naik haji ya dengan kapal laut, ada yang meninggal, cemplungin aja ke laut. Ya. Makanya ketika dikatakan alam kubur, mereka nggak dikubur. Ya, pada hakikatnya itu adalah alam barzah. Karena alam barzah itu adalah pembeda atau pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Nanti dari alam barzah ya nanti ke ya alam akhirat tuh mulai dibangkiti, ya, mulai dihisab semuanya. Dan subhanallah, jadi masih jauh perjalanan kita, ya. Jadi nanti tiupan pertama sangkakala ditiup sama siapa? Israel apa Israfil? Ya, Israfil ya. Ya, jadi Israfil itu tiupan pertama hancur dunia. Ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Nah, itu ketika yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, dia mengatakan itu adalah tiupan yang keduanya. Karena pada hari itu ya yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, semua akan berbicara tentang apa yang dia perbuat. Nah, pertanyaannya, tiupan pertama sampai tiupan kedua berapa lama? Dari hari kiamat sampai nanti kita dibangkitin sama Allah Subhanahu wa taala berapa lama, Bu? Hah? 350 mah Belanda jajah Indonesia. Hah? Berapa lama deh? Dari kiamat sampai yang kedua kebangkitan 350 tadi kelebihan banyak 40 tahun ya. Jadi dari tiupan pertama sampai tiupan kedua itu jaraknya 40 tahun. Tapi 40 tahun bukan 40 tahun hitungan dunia ya, tapi hitungan akhirat ya. Satu hari di akhirat berapa lama di dunia? 1 tahun. Kurang 1000. Jadi satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Ya, dalam soal Ma'arij itu jelaskan bahwasanya yang namanya malaikat itu semua. Jadi malaikat itu kan mereka sip-sipan. Ada malaikat yang kerjanya dari pagi sampai sore, nanti dia naik sore hari, kemudian yang sip malam turun. Nah itu ya perjalanan mereka sampai ke atas, ya, sampai ke langit 7 itu sekitar 50 tahun. Nah dikatakan bahwasanya yang namanya hari akhirat itu 50
50 tahun. Satu hari 50 tahun. Jadi satu hari di akhirat 50 tahun di dunia. Nah, dia mengatakan 50 tahun di dunia itu adalah bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik munafik, mereka yang ingkar kepada Allah, maka mereka merasakan lamanya kehidupan di akhirat nanti. Tapi minimal tadi satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ya, satu hari 1000. Setahun ada berapa hari? 365. 365 kali 1000 berapa? 365 kali 1000 berapa? Coba hitung dah. 360 tahun. Itu baru setahun, nanti hasilnya jadi 365 kali 1000, nanti hasilnya dikali 40 lagi. Ya. Dikali 40. Ya, dikali 40. Itu baru nungguin tiupan yang kedua. Nungguin doang, belum dibangkitin, belum kita diri di yaumul hisab di padang mahsyar, belum diri. Baru dibangkitin doang. Ya, belum digiring ke padang mahsyar, belum berdiri, yang nunggu giliran. Subhanallah. Ya, apalagi dulu orang-orang tua kita yang udah meninggal dari puluhan tahun, lagi nunggu sekarang di alam barzakh. Ibu kalau nunggu capek nggak, Bu? Kalau nunggu capek nggak, Bu? Ya, apalagi ya ibu-ibu kita diomelin lama banget sih ya. Ya, udah lama nungguin gitu. Itu di dunia. Ya, kita kalau capek nunggu diri, lagi diri ini capek nunggu, kita ngapain? Duduk. Ya, duduk capek nungguin. Nah, nanti di akhirat ya yauma yaqumun nasu kal farasil mabsus. Ya. Yaqumun nas, kemudian yang mengatakan yaqumun nas, manusia itu akan berdiri. Kita semua berdiri. Di padang mahsyar enggak ada yang duduk. Ya, semuanya berdiri. Karena saking banyaknya, kita hanya sebatas apa yang kita bisa pijak nih, kaki kita. Dan di sini udah orang lain semua. Kalau ibu pengen lihat nanti hari Arafah tuh, ya, manusia semua kumpul di padang Arafah. Dari mana-mana kumpul di padang Arafah pakai baju yang sama. Ya, semuanya putih, ya, pakai niat dengan niat yang sama. Nah, disitulah kita melihat bagaimana nanti dahsyatnya hari Arafah, ya, yaumul mahsyar, ya, padang mahsyar. Nah, itu subhanallah. Jadi baru nungguin tiupan yang kedua aja sampai begitu lamanya. Ya, makanya dalam hadis itu jelaskan bahwasanya kita semua nanti akan dibangkitkan dari tulang ekor kita. Ya, ketika tadi ada dikatakan manusia itu hancur, ya, sebenarnya semuanya hancur kecuali orang-orang yang Allah muliakan. Ya, jasadnya akan utuh. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, dari orang-orang tersebut. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu subhanallah. Ya, Kiai Haji Maimun Zubair itu, ya, kuburannya itu di Ma'la, ya, di Mekah. Jadi Saudi itu 3 tahun bongkar. Jadi dia kayak tempat begitu. Jadi tinggal ditutup doang. Jadi 3 tahun bongkar. Siapa yang udah hancur bongkar, ya, masukin lagi yang baru. Nah, ketika mau diangkat, ternyata beliau jasadnya masih utuh. Ya, jadi nggak jadi dibongkar. Sudah bertahun-tahun, tapi alhamdulillah masih utuh. Nah, itu ya yang namanya nikmat kubur. Ya, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Masih banyak orang yang nggak percaya dengan yang namanya azab kubur dan nikmat kubur. Ya, nanti kalau ngelihat langsung baru percaya dia. Ya, bahwasanya ada yang namanya nikmat dan azab kubur. Nah, kita semua nanti akan dibangkitkan dari yang namanya tulang ekor. Jadi semua akan hancur kecuali tulang ekor itu. Ya, dalam hadis jelaskan seperti itu, dan dari tulang ekor itu
nanti kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasul mengatakan wa yuhsyarul mar'u man hab, bahwasanya manusia akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Ya, maka nanti ya mudah-mudahan kita dibangkitkan, kemudian dikumpulkan bersama guru-guru kita, ya teman-teman kita yang pada suka ngaji, karena dulu kita suka ngaji, ya kita suka berjamaah, ya semuanya. Insyaallah mudah-mudahan ya Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia, amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita diberi keselamatan oleh Allah, ya bisa melewati itu semua. Ya, makanya kalau udah masuk alam kubur, kalau sudah mendapatkan nikmat kubur, insya Allah semuanya akan gampang, ya, akan mudah. Ya, tapi kalau sudah dikubur saja kita sudah berat, ya na'udzubillah wal ya'udzubillah. Bagaimana perjalanan yang lain yang setelahnya? Ya, jadi mudah-mudahan ya senantiasa kita terus diberikan keberkahan istiqomah ya dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung dengan hadis arba'in. Gimana? Langsung apa gimana? Ini dulu ibu kita pernah hatamin buku ini. Ya, ibu yang ikut awal-awal dari awal ya. Itu kita pernah ngaji sampai hatam hadis ini. Subhanallah. Ya, jadi ngaji di Azhar ini bukannya nggak ada kitabnya, nggak ada rujukannya, tapi semuanya pakai kitab. Ya, bukan sekedar jiping. Apa bu jiping? Ya, ngaji nguping sama jider. Ngaji nyender, jangan sampai jiler. Udah nyender juga. Iya. Ya, jadi dibaca ibu. Ya, dibagikan ya, dibagikan ya. Dibaca. Ya, nanti supaya tidak lupa ya dikumpulin di sini. Ya. Kalau mau baca-baca di rumah gampang ya, banyak sekarang buku-buku yang bisa di-download. Ya, di handphone itu banyak. Ya, kalau mau coret-coret ya di buku silahkan, ya punya buku sendiri ya terjemahnya ya silahkan. Nah ini apa yang kita kaji ya, kuncinya ada di hadis ke-18. Ini kita ngacak aja yang nyambung-nyambung ya, karena kita udah pernah membahas dari awal sampai akhir ini, kita belajar lagi, kita ingat-ingat lagi ya. Kita nyambung apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawal Bantani dalam kitab Nasoil Ibad, yang kita sambungin ya dari hadis yang dijelaskan di dalam kitab Arba'in Nawawi. Ini hadis yang ke-18 yang ngingetin kita tentang ya takwa, kunci dari segala hal tadi takwa. Ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarrin Jundub ibni Junadata wa Abi Abdurrahmani Mu'ad ibni Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallama qala
Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'di an-nuskhi hasanun sahih. Nah, kita dari azan dulu. Nah, kita baca hadis, kita baca terjemahnya.